أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكأين من قرية أهلكناها وهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 45 sampai dengan ayat 46. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan penduduknya, kata Allah, dalam keadaan zalim. Sehingga runtuhlah bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak berpenghuni. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di atas muka bumi Allah, sehingga hati mereka dapat memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, dan juga telinga mereka mampu untuk mendengarkan kata-kata Allah. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, akan tetapi yang buta adalah hati yang ia di dalamnya ada dada manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakallahu khair untuk Ustadz Al-Fifi yang telah membacakan kepada kita ayat Al-Quran yang begitu menyentuh diri kita. Namun terkadang sentuhan tersebut, sentuhan dari ayat-ayat Al-Quran hanya sampai kepada telinga kita. Kita senang mendengarkan murattal. Namun apakah sentuhan ayat tersebut mampu untuk menyentuh hati kita? Sebagaimana kata surah Al-Hajj, kata Allah dalam surah Al-Hajj, bukan mata itu yang buta, akan tetapi hatinya yang buta. Kenapa? Kadangkala kita diberikan hati namun tidak berpikir dengannya. Dan juga kita diberikan telinga hanya sekedar mendengarkan saja namun tidak merasuk ke dalam hati kita. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berberkah ini mari kembali kita perbaiki hati kita agar kita tidak termasuk dalam surah Al-Hajj tadi yang Allah hancurkan, yang Allah binasakan disebabkan matinya hati mereka. Maka subhanallah, hari ini Islam itu indah akan membahasnya dalam tema penyakit hati tersembunyi perusak amal. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah. Dan akan kita mulai belajar pagi hari ini jamaah.
Kita mulai aja ya, jamaah tahu nggak sih? Ternyata ada penyakit yang sangat mengerikan. Wah, Corona. bukan. Oh apa? Penyakit ini bisa merusak amal kita Ustadz Maulana. Wah, Oh pahala kalau corona habis. justru menambah pahala ya. Menambah Nah, pahala. pahala kalau bersabar. Sal. Kalau bersabar. Iya. Tapi ini penyakit apa sih? Merusak amal dan bisa tersembunyi. Waduh. Bisa? Ini bahaya nih jamaah kalau nggak diobatin. Mau tahu nggak Ustadz Maulana? Apa itu? Nanti kita bahas, guru-guru kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari jamaah. Memang tema juga. hari ini apa? Tema kita yang seperti tadi sudah disebutkan sama Ustadz Syam. Penyakit hati tersembunyi, perusak amal. Waduh, apa aja itu? Sombong, Iya. itu penyakit hati yang merusak amal juga nggak sih Ustadz Maulana? Sangat-sangat merusak amal. Oh iya, Iya. terus cara ngobatinnya gimana Ustadz Maulana? Iya, kita akan bahas, kemudian kita kasih solusi. Aku mohon penjelasan Ustadz Maulana, silakan. Iya, izin Ustaz Sam, Ustaz Afif, dan Ustaz Lulung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah. Karena tujuan hidup kita adalah untuk menjadi hamba Allah, menyembah Allah, kemudian menjadi ini jalin alifatan fil ardi, menjadi khalifah, dan kemudian amal ma'ruf nahi munkar. 3 tujuan ini dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa beramal ibadah. Nah, kategori beramal ibadah, tapi ada yang merusak amal ibadah. Ternyata kita sendiri yang merusak amal ibadah itu. Yang pertama adanya penyakit hati. Sekali lagi, penyakit hati. Kalau penyakit tubuh justru memperbaiki amal kita, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau penyakit hati justru menjauhkan kita daripada Allah dan bisa membahayakan amal ibadah kita karena bisa merusak, menggerogoti amal ibadah kita. Yakni adanya sifat sombong. Sombong itu adalah merasa diri lebih baik. Baju kita boleh bagus, tapi jangan merendahkan baju orang. Atau menghina orang lain, atau menyakiti perasaan orang. Dengan kita pamer-pamer dan menyakiti itu, takutnya jatuhnya sombong. Karena kenapa? Kesombongan ini menolak kebenaran. Nah, ini bahayanya. Bagaimana bisa amalnya baik kalau dia tolak kebenaran? Dia tidak mau terima dakwah. Jadi saya salut kepada jamaah setia Islam Tinda yang senantiasa nonton Islam Tinda setiap hari jam 5 subuh, nonton sampai setengah 7. Makasih banyak. Orang yang menonton acara dakwah atau mendengarkan nasihat berarti sebenarnya dia sudah meninggalkan sifat kesombongan. Karena orang sombong itu tidak mau dinasihati. Orang sombong itu tidak mau menerima masukan karena merasa dirinya lebih baik sudah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasi sifat sombong ini? Yang paling pertama-tama adalah bagaimana kita berlindung kepada Allah. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilapan karena ketidaktahuan, karena pengaruh buruk dan sebagainya. Dan dalam hal ini kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala macam perbuatan yang membahayakan diri kita, membahayakan ibadah kita, membahayakan setiap langkah kaki kita, langkah perbuatan kita yang bisa justru bukan hanya membahayakan diri juga, tapi juga membahayakan orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau ada anak-anak kurang tahu tentang ilmunya, tahu-tahu ngikut-ngikut. Aduh. Kasihan tuh, kasihan. Makanya betul-betul tayangan yang ditayangkan tayangan yang membuat anak-anak mendapatkan pendidikan. Kemudian apa lagi? Jadi yang pertama berlindung kepada Allah. Yang kedua adalah memperbanyak introspeksi diri atau bermuhasabah. Karena ketika kita mengintrospeksi diri kita, jangan merasa amal kita diterima. Jangan puas dengan ibadah kita. Karena jangan sampai ibadah kita belum tentu diterima. Maaf ya. Oh udah sah. Sesuai syarat dan rukun. Tapi tunggu dulu. Diterima enggak? Nah, kata diterima. Taruhlah diterima. Pertanyaannya, bertahan enggak itu amal ibadah? Tidak runtuh enggak itu amal ibadah? Taruhlah bertahan sampai ke akhirat tidak runtuh. Tapi pertanyaannya, ada enggak orang kita zalimi? Makanya hati-hati ketika kita melakukan perbuatan, jangan sampai perbuatan itu justru membahayakan ibadah kita. Niatnya sholat, tapi karena ria, niatnya sholat karena sombong, menyakiti hati orang, sehingga justru bukan pahala yang datang, tapi justru dosa yang muncul dan juga bisa membahayakan diri kita. Karena kalau ketika kita sombong, terus ada yang melihat
dan orang itu mengikuti perbuatan kesombongan kita, jangan sampai itu jadi dosa jariah. Nah, jadi bermuhasabah jauh lebih baik. Kita bermuhasabah diri, introspeksi diri kita. Aduh, amal saya kayaknya belum sempurna deh. Saya ingat waktu berangkat haji, saya tanya, ini haji saya kan, maaf ya, maaf, asal bukan sombong ya. Ini haji ke berapa kalinya? Kalau begitu niatnya untuk apa? Saya ingat kata guru saya, jangan sombong, jangan sampai haji yang pertama itu belum diterima. Makanya sebaiknya haji atas nama dirimu dulu. Dirimu dulu. Nah, kemudian berikutnya barulah niatkan orang lain. Karena khawatir ibadah kita belum tentu. Contoh kita berangkat umroh. Kan kita sudah sering berangkat umroh. Apakah umroh kali ini aku niatkan orang lain? Jangan, diri dulu. Nanti umroh hari kedua, ketiga barulah niatkan orang lain. Karena tidak ada jaminan umroh kita yang pertama. Jadi senantiasa merasa ibadah kita belum diterima. Dan yang paling bagus supaya kita tidak sombong, merasa diri kita adalah makhluk lemah dan banyak dosa. Jangan selalu puas. Ibadah saya lebih bagus kita merasa banyak dosa daripada merasa banyak amal. Aduh, serem banget sombongnya. Iya. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasan yang pertama. Masih ada lagi nih jamaah nih. Karena kadangnya kita sebagai manusia nih suka ngerasa tuh lebih dari orang lain loh. Bener nggak? Lebih paham lah. Padahal banyak banget kekurangan kita. Akhirnya kita punya sikap ujub ya. Ujub. Merasa paling oke. Merasa paling oke. Nah benar nggak itu sebenarnya tersembunyi dalam diri kita. Kita tuh jarang menyadari itu tapi ternyata bisa merusak amal kita. Bisa. Kadang kita nggak nyadar. Padahal kan di atas langit ada langit. Cara di atas alis ada alis. Di atas alis ada? Cara ngobatinya juga gimana Ustazah Lulung? Mohon penjelasannya, silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru semuanya, Kak Soni dan pemirsa yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, mudah-mudahan berkah selalu kehidupan kita dunia dan akhirat. Masalahnya, mohon izin ya, biasa mak-mak rempong nih ngomongin penyakit hati, ada aja emang di hati kita. Namanya juga manusia, ada ria, ada pamer, ada ujub. Apa sih ujub ini? Ujub ini adalah merasa diri yang paling soleha, paling benar, yang lain pokoknya enggak. Dan ketika aku berhasil hanya gara-gara aku, bukan gara-gara doa orang tua misalnya, bukan gara-gara Allah tapi gara-gara aku. Ini ujub. Dan ini semua pasti ada, apalagi misalnya kita punya suatu kelebihan. Kelebihan itu pengen dilihat sama orang, udah bye, ya kan? Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah, penyakit ini memang udah pasti ada. Bukan masalah kita ilangin, tapi dikit-dikit kita kikis. Karena ada aja namanya di hati manusia. Apalagi yang namanya ujub ini ternyata ada dalam 3 hal di dalam hadis. Yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Salasun muhlikatun. 3 hal membawa kita jadi binasa. Yang pertama adalah yaitu suhun muta'un, yaitu kikir yang memang kita taati. Jadi kita ini pelit, kita ikutin. Padahal kalau kita pelit untuk obatin rasa ujub, rasa sombong, kita lawan. Sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Enggak pandemi susah nyari duit, malas sedekah. Ini jangan diikutin. Nah, kalau kita ikutin tambah lama, tambah ujub. Kalau bukan gue nih yang ngasih. Kagak ada yang berhasil. Nauzubillahimin. Yang kedua apa? Hawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Pengennya berbuat buruk, diikutin. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsihi, ya ujub pada dirinya sendiri. Gue dong nih. Dan ini adalah hadis dari Abdul Razak ya. Dan dinyatakan disahihkan oleh Al-Albani. Mudah-mudahan sifat yang 3 ini kalau udah Nabi bilang mencelakakan, pasti mencelakakan. Kenapa? Nggak bisa kita bilang gini, enggak kok, gue kan cuma bercanda. Kadang pada bercanda. Iya. Lo kenapa sih ngomong kayak gitu? Itu sombong tahu, ujub tahu. Enggak sih orang bercanda, lo aja yang baper. Ntar lama-lama koper lo. Korban perasaan loh. Lama-lama hidup lo bagasi loh. Bahagia enggak, sedih iya loh. Ya Allah. Jadi gak usah pakai baper, gue biasa aja. Gak boleh kayak gitu. Justru kita harus bertobat kepada Allah. Kalau ada muncul aja dikit, minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Apa salahku? Ada yang keinget. Jangan sampai. Jadi kangen. Jadi kangen ya sama itu ya. Jadi jangan sampai di dalam dada ini ada ujub.
Dan kita merasa kita nggak punya dosa. Pokoknya semua orang doang yang dosa, aku tuh enggak. Aku udah yang namanya hatam Quran, ngaji terus, sholat terus. Dan itu adalah ujub. Kenapa? Ketika kita merasa tidak punya dosa, yang paling tinggi dosanya adalah ujub. Laula takunu tuznibuna, ya kan? Kalau jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar daripada dosa. Yaitu apa? Ujub. Min zalikal ujub, yaitu ujub lebih tinggi tingkatan apa namanya dosanya daripada dosa itu sendiri. Jadi kalau kita punya dosa, Allah bilang apa? Yuk kita mohon ampun kepada Allah. Punya rasa ujub, kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Malu, karena apa? Likuli sayin maziyah. Tiap-tiap orang itu, tiap-tiap sesuatu punya kelebihan. Emang kita doang? Emang Kak Sony doang punya kelebihan? Iya. Yang lain juga punya kali. Ini gak usah pakai ujub deh ya. Itu Ingat. Itu lagi ngomongin aku banget sih. Oh, Emang. iya. Seperti itu. Astagfirullah. Jadi pemirsa, Dibahas. kita benar-benar untuk mengatasinya adalah jangan lupa zikir pagi sore. oh. Yang kedua, jangan lupa di atas kebaikan ada kebaikan lagi. Di atas langit ada langit. Dan terutama dalam keluarga kita, jangan kita yang namanya mengujubkan atau membanggakan keluarga kita sendiri. Kita udah sakinah dong. Di luar sana ada yang lebih sakinah. Anakku pintar dong. Ada yang lebih pintar. Semua ada yang lebih. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Allah berikan kelebihan yang berbeda. Jadi kalau misalnya semua sama mana enak. Iya. Rumah kalau misalnya jendela semua enak nggak? Enggak. Nggak enak. Enak. Maka diberikan perbedaan. Ada pintu, Nah. ada jendela. Ya kan Iya. Ustadz? Di sini ada wanita, ada laki-laki. Berbeda. Berbeda. Seperti itu pemirsa. Masya Mudah-mudahan Allah. kita bisa mengatasi hati kita yang penuh dengan keujuban ini. Masya Allah. Saya duduk dulu pemirsa. Silakan Ustazah Lulung mengatasinya Makasih. dengan cara minta ampun dan banyak berzikir ya. Minta Ustazah ampun dan Lulung ya. banyak berzikir. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Lulung untuk Sama-sama. penjelasannya. Jazakillah khair. Kalau penyakit hati selanjutnya sering Ria. banget kita dengar tentang ria. Namun kita tuh sibuk bagaimana cara ngobatinnya tapi lupa ciri-cirinya. Cah, ciri-cirinya Sebelum gimana? mau mengobati harus tahu ciri-cirinya dulu. Nah ciri-cirinya adalah Gimana? setelah yang satu ini. Oke, setelah yang satu ini ya oke akan dibahas sama Ustaz Syam setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana jamaah, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah ya. Setelah yang satu ini, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, jamaah kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema penyakit hati tersembunyi, perusak amal. Bintang tamu kita ada Ustadz Afifi El Jamil, Masya Masya Allah. Allah. Jamaah yang ada di rumah aku tahu udah nagih nih. Tadi Ustadz Syam bilang abis iklan mau jawab mengenai ria. Katanya bisa Ria. merusak amal kita. Mhm. Tersembunyi juga katanya. Terus cara ngobatinnya gimana Ustadz Syam? Gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya juga Baik. bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustadz Afifi, Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Sony serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Saking bahayanya ria itu, kata Al-Quran, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ فَأَصَابَهُ وَابِلٍ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا. Enggak dapat apa-apa kita dari amal itu. Enggak dapat sama sekali apa-apa daripada amal yang kita lakukan. Menghancurkan pahalanya, menghancurkan amal tersebut. Amalnya ada ya, sedekahnya ada nggak? Ada. Duitnya nyampe nggak? Nyampe. Tapi pahalanya habis.
Kenapa? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Bagaikan debu yang ada di atas batu yang licin. Lalu datanglah hujan itu sebagaimana riya itu datang. Datang hujan, debunya tadi hilang tanpa sisa. Licin kembali batunya. La yaqdiruna alaihi syai'im mimma kasabu. Enggak dapat apa-apa, subhanallah. Maka sangat berbahaya riya tersebut. Kita sudah tahu kalau bahaya banget. Nah, sekarang kita harus cari tahu ciri-cirinya apa biar bisa ngobatinnya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengutip daripada perkataan Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Daripada Sayyidina Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma, maka subhanallah, apa kata Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mardahum, kata beliau, 3 ciri-ciri orang yang riya. Yaksalu idza kana wahdah. Yang pertama, orang yang riya itu malas beramal kalau lagi sendiri. Oh, kalau lagi sendiri males dia beramal. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat ini, ya kan? Allahu Akbar. Rakaat pertama wal asri, rakaat kedua inna ataina. Allahu Akbar, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Cepat-cepat sholatnya kalau sendiri. Tapi kalau rame-rame, wah panjang bacaannya, subhanallah. Kita ngimamin nih di mall nih biasanya ya, ngimamin di mall atau di rest area. Rencananya mau baca kuliah, ya. Tapi pas habis Al-Fatihah, karena cuma berdua ya. Misalnya Sony sama King Fast aja. Sama King Fast aja. Rencananya baca kulhu. Iya. Tapi pas ternyata habis, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ternyata yang amin banyak. Ternyata yang amin banyak. Wah, banyak orang nih. Langsung ganti bacaannya. Ambil yang lebih panjang. Wasyamsi waduhaha atau wadduha. Padahal di awal udah niat cepat-cepat aja deh sholatnya berdua ini sama anak. Subhanallah. Atau di mall atau dimanapun itu. Maka yaksalu idza kana wahdah. Kalau lagi sendiri ya males gitu. Tapi wayanshutu idza kana finnas. Tapi kalau lagi rame dia semangat beramalnya. Banyak orang yang lihat, oh keluarin banyak, subhanallah. Karena dilihatnya itulah disebut dengan riya. Yang kemudian ciri yang ketiganya adalah ketika dia beramal, kalau dipuji dia bersemangat, tapi kalau dicaci dia melemah. Artinya apa? Kalau mau terbebas daripada riya, baik dipuji ataupun dicaci, ya udah beramal aja. Dan riya itu harus dilawan. Harus melatih diri. Awal-awal butuh pujian, lama-lama udah nggak peduli lagi pujian. Ya, awal-awal sangat terpengaruh dengan celaan, lama-kelamaan ya udah biarlah orang mencela nggak apa-apa. Awal-awal hijrah mungkin nih teman-teman nih, hijrah kepada jalan kebaikan. Misalnya Sony misalnya, lu udah nggak asik sekarang Son, temen lu ustadz semua gitu. Ya kan? Akhirnya udah nggak asik. Awal-awal berpengaruh, iya ya kayaknya gue nggak asik. Tapi lama-lama udah masa bodoh aja. Jalanin aja. Ya udah emang ini pergaulan yang harus saya jalani sesuai dengan syariat agama ya sudah gitu. Maka subhanallah ciri yang riya itu ada 3 tadi. Kurang semangat kalau sendiri, bersemangat kalau rame. Kalau dipuji dia makin semangat, kalau dicaci dia melemah. Maka ketika sudah tahu ciri-cirinya, maka hilangkan ciri tersebut. Itu adalah cara mengobatinya. Cara mengobatinya gimana? Ya udah, baik sendiri ataupun rame, tetap semangat. Baik dicaci ataupun dipuji, tetap bersemangat dalam beramal. Insya Allah mudah-mudahan kita terbebas daripada riya. Walaupun tidak gampang, harus dilatih. Ada contoh keseharian. Apalagi? Kita kadang kalau posting sesuatu kita nunggu apa? Komennya orang. Nunggu like-nya. Itu dia juga ya? Komen puji-pujian orang. Iya, subhanallah. Misalnya bikin konten, ini kurang bagus nih kontennya, nggak usah bikin lagi aja. Terus setiap orang juga ada yang mungkin yang ngerasa nggak suka gitu ya. Kalau ada orang yang melebihi dirinya gitu. Apalagi dari sisi keutamaan Ustazah Lulung. Jamaah jadi pengen tahu nih. Katanya amalan itu kan, apakah itu bisa menghancurkan amalan kita yang tersembunyi gitu penyakitnya. Terus cara mengobatinya lagi bagaimana? Cara ngobatin lagi nih? Terus kenapa dia ada gitu ya? Kenapa juga sih tuh orang dengki ya? Iya ya. Aku mau penjelasannya Ustazah Lulung. Silakan. Mohon izin guru-guru semuanya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Intam saskum hasanatun tasuhum wa intusibekum sayi'atu yafrahu biha. Jika kita diberikan suatu kenikmatan, orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad itu sangat kesal sama kita. Kenapa? Mereka sangat-sangat ingin agar kenikmatan itu bisa pergi dari kita. Tapi jika kita ditimpa suatu kemalangan, ya kan, kemudorotan, mereka yafrahu biha, mereka girang, emang enak, syukurin loh. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, dia kesel. Semua susah melihat orang senang, semua lagi senang melihat orang susah.
Ini ciri-ciri. Jadi kalau kita udah mulai kesel sama kenikmatan yang orang peroleh, maka itulah ciri-ciri daripada dengki ataupun hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, jauhkan kami dari keburukan orang-orang yang dengki. Jadi kalau orang dengki itu, ya Allah, kita berbuat baik juga kagak ada baik-baiknya. Karena apa? Wa ainurido angkuli aibin kalilatin, setiap yang namanya mata dengan penuh keridoan, setiap aib akan ketutup. Kalau misalnya Kason ini udah senang nih sama Umi, oh Umi mah orangnya baik. Katanya, walaupun orang ngejelekin, enggak kok dia baik karena dia udah senang sama kita. Tapi wa ainu sukhti itu bedil masawiya, mata yang penuh dengan kebencian, biar kita berbuat baik apapun, dia akan bilang enggak. Kasus ini enggak baik. Bulu lu enggak baik, enggak baik. Nah, ini orang kalau udah benci. Jadi, ciri-ciri orang yang namanya dengki atau hasad, dia kesal ngeliat kita diberikan nikmat dan dia selalu ingin ngejelek-jelekin kita. Bahkan kalau orang udah dengki, benar-benar yang namanya apapun dia kerjain. Nah, ciri-ciri ini harus kita ilangin lagi. Gimana cara ngobatinnya? Ingat, obat itu ada di hati. Obat hati. Ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Salah satunya di pandemi ini banyakin baca Quran. Subhanallah, tadi kita dengarkan dari guru kita Ustadz Sam melantun, mendayu-dayu. Juga Ustadz Afifi, Masya Allah. Kapan ya aneh punya mantu kayak begitu? Ya Allah, ya Rabbi. Ya Ustadz Rabbi. Afifi udah punya pasangan. Jadi pemirsa, mudah-mudahan kita semua dapat menghilangkan sifat-sifat yang jelek seperti ini. Kenapa? Bisa merusak amal. Apa obatnya? Di samping kita memang banyak membaca Quran, kita bergaul dengan orang-orang yang soleh dan soleha. Kenapa? Kalau kita udah bergaul, kita ada dengki sedikit, pasti teman kita, guru kita akan ngingetin kita. Lung, jangan kayak gitu Lung, masa kayak gitu sih? Gak boleh. Kecuali menurut hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 perkara. Pertama adalah, mohon izin, ada seseorang yang dianugerahi harta yang sangat banyak. Ada orang kaya nih, tajir melintir. Nah, kekayaannya ini dia gunakan untuk berinfak pada malam dan siang hari. Sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Nah, juga ada orang yang dianugerahi Al-Quran, lantas dia berdiri dengan membacanya malam dan siang hari. Jadi kita iri boleh 2 hal tadi. Pertama, iri deh gue ya. Sama namanya Kak Jihan punya suami, Masya Allah Ustadz Sam, pintar banget ngajinya. Ya. Kapan? Nah itu iri yang boleh. Yang kedua, irinya apa? Enak tuh? banget tuh orang kaya ya. Kakak Sony orang kaya banget nih. Amin. Bisa bersedekah Jumat berkah kemana-mana. Kapan saya seperti itu? Nah ini mulai nih. Kita jadikan iri dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan berkah semuanya. Nah yang namanya orang iri ini hanya bisa diobati selain dari dirinya juga dari dukungan orang lain. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita sendiri nggak mau merubahnya. Yuk hilangin sifat dengki, hilangin yang namanya iri dengki. Apalagi iri dengki ini dapat memakan kebaikan ya. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Mau Kak? Sholat kita gak diterima. Gak mau. Udah capek-capek udu, Iya, nggak capek-capek taklim belajar. Nggak mau. Udu gak diterima, sholat gak diterima. Iya. Mau ngapain coba? Aduh jangan sampai Ya ya Ustazah ya. Allah. Ustazah Lulung terima kasih untuk Afwan. penjelasannya. Ini baru sedikit, masih ada lagi. Tapi semoga dengan apa yang sudah disampaikan sama guru-guru kita jamaah bisa sedikit juga kita pelajari untuk merubah diri kita menjadi lebih baik Amin, ya lagi. Rabbal Amin. Alamin. Nah Makasih. jamaah pasti udah gak sabar nih. Pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung saja karena sudah tidak sabar lagi untuk membacakan pertanyaan yang dikirimkan Dikirimkan atuh kan dari jamaah setia Islam Insya Indah. Allah. Aduh ya Ali dari Instagram Nurul. Sitirul Jannah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya. Jikalau kita sudah berusaha bersikap baik tetapi teman kita ada aja sakit hati, tersakiti karena kita. Dan kita tidak tahu itu kalau dia sakit hati. Dan dia terus memendam sakitnya karena kita. Pertanyaannya, apakah menjadi dosa atau dosa jariah bagi kita Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh baik, Masya Allah, Tabarakallah. Jawabannya sering dijelaskan oleh guru kami, Ustadz Maulana, bahwa ternyata meminta maaf itu jangan sekedar ucapan. Jikalau kita pernah mengambil hak orang lain, maka kembalikan dulu haknya.
barulah kita minta maaf. Banyak orang yang meminta maaf tapi belum mengembalikan hak orang lain. Maka sulit juga jikalau maaf itu hanya di mulut namun belum mengembalikan haknya. Kemudian kita pernah sakiti perasaannya maka sembuhkan perasaannya terlebih dahulu. Salah satu caranya kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling menghadiahilah kalian maka kalian akan saling mencintai. Kirim hadiah dan juga jangan pernah menyerah untuk minta maaf. Subhanallah, orang sabar itu bukan diam. Udah deh Ustaz, saya sabar aja lah, saya udah minta maaf tapi nggak dimaafin. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu tidak menyerah. Jangan menyerah untuk meminta maaf sampai dimaafkan. Kalau sudah maksimal, Allah katakan Allah udah melihat, oh saya tahu hambaku ini udah maksimal usahanya untuk minta maaf. Tapi belum dimaafkan, maka itu udah menjadi urusan dia dan Allah. Kita juga menjadi urusan kita dengan Allah. Karena yang menilai kita maksimal atau belum maksimal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabe guruku, ada pertanyaan selanjutnya. Apa itu pertanyaannya? Dari @nur5. Wih, bagus banget namanya, Nur5. Assalamualaikum Ustadz, saya punya teman kerja. Nur 5 berarti kalau saya punya anak berikutnya namanya Nur 5. Oh iya, Anak kelima karena kan? 4 ada nurnya. Oh iya, Ini benar. Nur 5. Saya punya teman kerja nih Ustadz, tapi sifatnya yang tidak bisa ditebak. Wah, dan sudah setahun ini dia nggak ngajak bicara sama sekali. Tapi saya yang selalu ngomong duluan. Padahal dulu tuh kami sering banget bercanda. Apakah saya harus mengikuti, harus ikut-ikutan diam juga, nggak ngomong juga sama dia? Atau apakah saya harus mengalah terus? Padahal saya juga tidak tahu salah saya apa Ustadz. Makasih banyak kepada Adinda Nur 5 yang luar biasa. Bagus banget pertanyaannya karena Allah. berkaitan bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri kita untuk bisa baik sama orang. Hablum minallah tidak akan bisa kalau tidak kita capai dengan hablum minan nas. Begitu pula sebaliknya. Jadi sebaiknya kita harus berdamai. Damai itu tidak mengganggu dan tidak diganggu. Berdamai dengan orang yang tidak mengajak bicara kita, berusaha berbuat sesuatu yang membuat orang itu tidak marah sama kita. Atau merasa dia tidak terzolimi atas perbuatan kita. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mencari atau menjadi pendengar yang baik. Cari tahu kenapa dia bisa marah sama kita. Mungkin dia tidak ngomong, tapi kita bisa lihat dari reaksinya dia. Hati manusia tidak ada yang tahu, tapi hati manusia itu terlihat dari mimik wajahnya. Kemudian kita bisa tanya-tanya orang, kenapa ya? Jadi cari tahu. Kemudian kedua, abaikan sesuatu yang membuat kita tambah marah. Ah, kalau dia bisa seperti itu, aku juga bisa seperti itu. Jangan, diabaikan aja yang seperti itu. Itu godaan setan itu, karena memutus silaturahmi sesuatu dosa yang sangat besar itu. Karena memutus rahimnya Allah. Yang ketiga adalah tidak apa-apa kita jujur. Jujur untuk mengakui kesalahan kalau kita sudah tahu. Ternyata yang menyebabkan dia marah adalah sesuatu yang saya lakukan seperti ini. Tidak ada masalah. Kita jujur sama dia untuk mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Karena hati-hati loh, ketika kita tidak menyelesaikan persoalan di dunia, akan berbahaya, berdampak nanti di akhirat. Betul juga, merusak amal kita ini. Ini bisa merusak amal kita. Jangan sampai nanti menjadi orang muflis. Muflis itu orang bangkrut. Di hari kemudian habis pahalanya, habis badannya. Karena dibagi-bagi kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya. Dan yang berikutnya, solusi yang terbaik adalah bersifat cool. Buset, cool. Jadi cool itu What bukan is berarti cool? kita gara-gara perbuatan kita terhadap orang membuat kita tidak enak hati. Justru Assalamualaikum tetap ditolak lagi, tidak apa-apa cari waktu lagi. Jadi itu seperti itu, berusaha untuk baik. Pikir cool itu dingin Ustadz, jadi kaku dia. Oh enggak, cool itu kayak saya gitu. Wih, Keren ya. keren banget. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Tunggu, Iya. itu bukan ujub ya. Bukan Ustadz, bukan. Itu contoh aja. Contoh aja, membuat semangat. Iya, Ya buat Allah. semangat biar nggak ngantuk Ustadz. Semangat pagi-pagi ya. Selanjutnya Ustadz, pertanyaannya Ustadz. Kita tadi Ustadz Lulung sudah bahas tentang hasad nih, iri, dengki gitu kan, yang merusak amal. Nah sekarang Ustadz, kalau orang yang dengki sama kita, orang yang iri sama kita, bagaimana supaya kita terhindar daripada dampaknya? Naudzubillah ini. Aku maju dulu. Oh maju dulu, ya. Ini kan kameranya. Iya. Kalau ada yang dengki sama kita, berarti ada sesuatu yang baik dari diri kita. Karena tidak mungkin orang dengki kepada orang yang lebih buruk daripadanya. Aku cemburu dengan dia. Kenapa? Dia miskin, tidak kan? Pasti orang iri, dengki kepada ada kelebihan kita. Nah gimana solusinya? Ntar kita praktek. Oh. Kebetulan ada Ustadz Afifi. Oh, berarti ada nggak Ustadz sekarang, Sam. Ustadz. Insya Kita Allah. lihat nih, gimana nih siapa yang dengki dengan yang siapa. Waduh, bahaya dong. Kalau begitu jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti saya ingat.
jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan senang sekali nih makin banyak jamaah yang sudah bergabung. Tema kita pagi hari ini jamaah, penyakit hati tersembunyi perusak amal. Tadi Ustaz Syam pertanyaannya bikin penasaran juga tuh. Iya, semuanya Yang pada penasaran. Oh, ya, yang dampak orang apa hasad Hasad, itu, hasad hasad tadi, itu Ustaz iya. Maulana. Jadi kalau ada orang yang hasad sama kita, dampaknya tuh apa? Kan kita pengen terhindar dari itu juga Ustaz Maulana. Oke. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat kita semua makasih banyak. Hari ini kita bahas sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena berkaitan tidak memusingkan orang tapi bagaimana memperbaiki diri. Ini bagus. Amal penyakit hati yang bisa membahayakan amal kita. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang hasad atau kedengkian ini bisa berdampak buruk pada diri kita. Apanya? Amalnya, karena hasad membenci dan tidak suka keadaan yang baik yang ada pada orang. Dan yang paling bahayanya lagi, dia berusaha kebaikan itu hilang daripadanya. Allah. Itu parah ini. Senggol, jatuh. Ya Allah. Begitu ya. Iya, iya. Harusnya kan gini, kalau Anda tidak bisa naik, setidak-tidaknya Anda mendukung orang yang supaya bisa naik. Membantu dia. Tapi Anda lucu. Orang hasad ini dia tidak sanggup yang sama dengan orang itu. Tapi dia berusaha supaya nikmat itu hilang. Ini parah ini. Makanya kalau kita biasa nonton telenovela, sinetron, yang perannya jahat. Ya Allah, dendang kusuma. Sampai berusaha untuk sampai ke anak cucu, nyantet dan kiri. Ini makanya contoh-contoh sinetron itu bagus banget untuk kita pelajari, tapi supaya tidak mengikuti. Karena hasad ini membahayakan bukan pada diri kita, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang loh. Bisa membuat orang miskin loh. Bisa membuat orang, maaf ya, celaka, terluka, kehilangan nyawa. Ini bahaya banget ini. Makanya hasad ini berusaha supaya dia tidak dapat juga. Sebagaimana iblis berusaha supaya manusia, anak cucu Adam tidak masuk ke dalam surga. Karena dia tidak bisa masuk surga. Sehingga dia berusaha supaya mencapai puli. Kalau puli itu bahasa Bugis. Apa tuh artinya? Sama dengan. Oh, sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Kita kasih contoh dulu. Maaf ya. Ustaz Sam. Kita jadi contoh, kita jadi contoh. Contoh nih, aja, contoh nih aja. jamaah nih, contoh. Di situ aja. Oh, di sini aja, duduknya. Ustaz. Saya coba Ustaz Sam ngaji. Lalu dilanjut oleh Ustaz Afifi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wah, tepuk tangan dong. Masya Allah. Gimana? Ustaz Afifi pinter banget loh. Kenapa Ustaz? Kenapa? Dia langsung memuji dengan Allah. Oh. Allah. Coba Ustaz Afifi yang nyanyi. Nyanyi. Ngaji. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Harus Kayaknya seimbang yang nadanya. yang satu tadi beda ya. Beda Oh, ya. karena nadanya beda Ustaz. Oh, beda. Allahnya jadi beda. Jadi kalau Ustaz Sam itu tekniknya bagus. Kenapa? Amin. Menyamakan nada orang. Oh iya benar. Tepuk tangan dong buat Ustaz Sam. Masya Allah Ustaz. Ustaz Sam itu kalau ada yang ngaji juga mendampingi beliau, Ustaz Sam berusaha untuk menyamakan nadanya. Kayak tadi pas opening aja juga gitu kan. Beliau Itu tidak mau. bukan. Jadi ini contoh buat adik-adik yang lagi nonton. Yang ada di sini bukan saingan, Iya. tapi partner. Oh, iya. Bagaimana kita bisa saling memajukan acara Bersinergi. kita Islam bersinergi. Nah, beda sih beda, tapi jangan terlalu jumpling. Apa? Jumping. Jumping. Ada masalah dengan kata-kata itu? Gak ada, aman. Jadi teknik yang terbaik, ini sisa 1 menit lagi. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Oke. Masing-masing orang punya rezeki. Masing-masing orang sudah diatur, ditakar rezekinya. Jadi lebih baik bertawakal kepada Allah. Nanti aku tersaing. Nah, enggak, Tersingkirkan gitu Ustaz ya. aman. Apalagi bertakwa kepada Allah. Jangan bertakwa kepada manusia. Jangan berharap pada manusia tapi berharap kepada Allah. Allah samad, Allah tempat kita bergantung. Dan ingat, berlindung kepada Allah dari kejahatan hasad. Karena kadang-kala kita juga kena. Dia hasad. Iya. Tapi kita juga ngomongin, mudah-mudahan dia jatuh duluan. Ya, Wah. berarti Anda hasad juga dong. Jadi jangan memadamkan api dengan api. Apalagi, ini kayak tukang becak saya. Udah nyampe mana Mau kemana, kita nih, kita udah nyampe Pak? mana nih. Udah. Jadi, apalagi? Jangan ambil peduli dengan hasadnya orang.
Jangan ambil peduli. Jadi tadi saya sempat sampaikan sebelum break tadi, apa saya bilang? Kepada semuanya, setiap ada orang yang iri sama kita berarti ada kelebihan diri kita. Jadi tidak usah terpaku atau terlena ataupun jatuh disebabkan hasadnya orang. Berusaha untuk berbuat baik dan balas orang dengan kebaikan. Sehingga dia merasa bahwa sebenarnya kebaikan yang kita punya itu ternyata bermanfaat juga buat dia. Orang kan iri hati, hasad. Karena apa? Kita punya harta. Karena kau tidak bagi. Makanya di Indonesia ada namanya tradisi syukuran. Tradisi syukuran itu bagus. Masuk rumah baru, beli mobil baru, dia baca barasanji, dia baca doa, bikin umba-umba atau umba-umba. Onde-onde. Onde-onde itu telepon. Itu berbagi atau bikin tumpengan, itu bagus. Berbagi ada akhir. Kenapa? Bentuk syukuran itu meredamkan hasadnya orang. Jadi undang 3 golongan. Apa itu, kalau bikin syukuran? Ya. Siapa itu? Kerabat, tetangga, sahabat. 1, 2, 3. Kerabat, tetangga, sahabat. Kerabat, tetangga, sahabat. Tetangga dulu Ustazah Lulung. Aku punya tayangan nih, ini sketsa nih orang yang kikir yang tidak mau bersedekah nih jamaah nih. Kita lihat yuk, silakan. Kami bermaksud untuk minta donasi buat pembangunan Masjid An-Nur, Pak. Donasi? Iya, Pak. Ini gambar masjidnya An-Nur. Pakai seperti ini, Pak. Ya terus? Kita mau Kami minta sumbangan buat donasi pembangunan masjid gitu, Pak. Ya ngapain minta ke saya? Barangkali Bapak mau sedekah. Di sini udah ada beberapa orang yang udah. Ya kan masih ada orang lain, Mbak. Iya, Nggak usah kebetulan. minta ke saya gitu, Mbak. Ya, benar Nah juga kalau sih. dari tayangan tadi kan pasti kan, jadi pelajaran juga nih orang nih takut miskin nih gitu Ustazah Lulung. Nah cara mengobatinya kalau kita punya sifat seperti itu atau mungkin tanpa kita sadari. Serem ya. Iya biar nggak merusak amal kita juga. Harus seperti apa Ustazah Ya, Lulung? mudah-mudahan kita belajar sama-sama ya. Ya, silakan Ustazah Pemirsa Lulung. semuanya kita juga belajar sama-sama. Semoga kita bisa menghindar dari sifat kikir ini. Karena takutnya benar tadi guru kita bilang takutnya kita ngomong kita masih melakukan. Kan kita serem. Kaburo maktan ya antakulu malah tafalun. Sangat dosa besar ketika kita berkata tapi kita tidak mengerjakannya. Wih jangan kikir, nggak taunya saya kikir, nauzubillah. Ya jangan hasad, nggak taunya saya hasad, nauzubillah. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal demikian. Amin ya robbal alamin. Jamaah. Ya jangan kikir untuk nonton TV kita di Islam itu indah. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah semuanya. Ngomongin kikir, siapa sih yang nggak punya rasa kikir? Bahkan kikir ini di atas pelit. Kalau pelit itu ya pemirsa, ketika saya punya makanan, saya misalnya bikin masakan opor nih. Saya ketika pelit, itu yang namanya misalnya maat hodimat cuma dikasih kuahnya, kita isinya. Itu pelit. Tapi kalau kikir, kita nggak mau masakan apa. Enggak ntar habis duitnya. Enggak ntar kita nggak punya lagi. Akhirnya duitnya numpuk tapi dia nyiksa diri. Nggak mau yang namanya makan enak, nggak mau nyenengin diri sendiri. Jangankan nyenengin diri sendiri, jangankan nyenengin orang lain, diri sendiri aja dia itu kikir. Jadi kikir itu ke diri sendiri atau ke orang lain enggak sama sekali. Tapi kalau pelit masih ada ke diri sendiri dia senengin. Tapi kalau orang lain sorry ya. Kayak tadi tuh kan saya nyari duit sendiri enak aja. Gue udah dapat masa mau dikasih sembarangan. Kamu gak tahu kan cari duit itu susah. Ini seperti itu tuh kadang-kadang. Nah tadi di video tadi tuh. Ya. Nah sketsa tadi pemirsa. Nah bagaimana? Jelas yang namanya kikir memang udah pasti ada. Kalau nggak ada, nggak mungkin ya ada di dalam contoh-contoh. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 37 dinyatakan, insya Allah tolong dibuka ya. Bahwasanya ketika orang itu kikir lebih bahaya lagi. Ngajak orang lain untuk kikir. Padahal mah kalau pelit sendiri aja. Ngapain ngajak-ngajak orang. Datang nih kita kan, yang namanya minta bantuan. Jangan dibantuin tuh. Dia nggak bantuin, nyuruh orang juga jangan bantuin. Ini namanya ngajak orang lain untuk kikir. Astagfirullahaladzim, udah nyata-nyata nih sifat jelek, tapi masih diturutin. Bahkan dalam surat Muhammad dinyatakan dalam firman Allah, ingatlah kalian adalah orang-orang yang diminta untuk menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Nolongin saudara, nolongin mungkin sahabat-sahabat kita yang sedang kesusahan ya kan. Maka itu kita harus keluarkan infaknya. Karena apalagi di jalan Allah ini banyak. Namun di antara kalian terdapat orang-orang yang bakhil, medit, kikir, toret. Maka sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Sebab Allah maha kaya dan kalian adalah orang-orang yang miskin. Jadi jangan sok kaya deh. Kalau yang namanya kita bisa memberi itu baru namanya kaya raya. Tapi kalau masih yang namanya begini nih.
apa namanya nih? Disimpan, Ngediet. Nah, didem. menahan. Berarti bukan orang kaya. Orang kaya adalah orang selalu memberi dan memberi. Karena dia yakin Allah maha kaya dan Allah maha memberi. Innallaha ghaniyun hamid. Allah sangat-sangat maha kaya, maha mencukupi, maha segala-galanya. Jadi obat kikir adalah paksakan berbuat baik. Paksakan terus, kenapa? Seperti kita di pondok pesantren, paksakan untuk sholat. Mungkin takut sama keamanan, mungkin takut sama kismu taklim, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Maka obat kikir adalah paksakan untuk kita berbuat baik. Paksakan bernafkah. Awal-awal gak ikhlas, lama-lama insya Allah ikhlas. Karena kalau ikhlas adalah diam-diam. Kalau kita ngomong-ngomong namanya iklan. Seperti itu. Itu nyata ya kan? Diiklankan, diiklan. Boleh gak sih kita beramal diiklankan? Dinyatakan? Bisa boleh. dong. Sebagai dakwah. Sebagai dakwah biar orang lain tahu dan orang lain mengikuti kebaikan. Man sanna sunatan hasanatan, barang siapa ngasih contoh kebaikan, orang lain ngikut, maka menjadi pahala jariah. Tadi ada dosa jariah, kita bikin pahala jariah. Pahala Kenapa? jariah. Enggak. Iya, benar. Masa dosa jariah terus? Betul. Bikin pahala jariah. Insya Allah semuanya jadi ngikut baik. Masya Allah, Gitu biar Kak Sony. tayangan-tayangan yang ada juga Semangat. semua baik-baik ya. Betul. Masya Allah. Jazakillah khair Ustazah Wa Lulung. iyyakum, Terima wa kasih. iyyakum. Jamaah siapkan hati dan pikiran kita. Karena kita akan masuk ke segmen Al-Quran Menjawab. Silakan Ustaz Syam, silakan Ustaz Afifi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ulama kita menjelaskan jikalau manusia berpikir bahwasanya yang memimpinnya adalah akalnya, namun ternyata yang memimpin kita adalah hati kita. Karena kadangkala secara akal itu secara rasional kita bisa memilih A. Namun ternyata kita lagi bad mood gitu. Jadi terpaksa kita memilih B. Berarti yang memimpin kita itu adalah hati kita, bukan akal kita. Akal kita mengambil pertimbangan, namun yang menentukannya adalah hati kita. Sebagaimana Al-Quran menjawab. Silahkan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Al-Quran surah At-Taubah ayat 125. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan Al-Quran bertambah kekafiran mereka. Subhanallah. Al-Quran datang bukan menyembuhkan hati, tapi Al-Quran datang justru bertambah kekafiran mereka. Kenapa? Karena subhanallah hati mereka sudah mati, hati mereka sudah tertutup. Kadangkala mungkin contoh kecilnya seperti ini. Kita mendengarkan ceramah, kita mendengarkan tausiah, kita mendengarkan sabda baginda Nabi SAW, kita mendengarkan dakwah, kita mendengarkan Al-Quran, tapi yang kita protes adalah suara imamnya, yang kita protes adalah lamanya tausiahnya, yang kita protes adalah, ayolah dia juga paling kayak gitu ustadznya. Subhanallah. Enggak pengen lagi saya dengar kata ustadz ini poligami. Yang dicari kesalahannya, subhanallah. Bukan yang dicari adalah Al-Qur'annya. Bukan yang dinikmati adalah Al-Qur'annya. Tapi hati mereka terlanjur tertutup. Subhanallah. Kata Al-Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Bertambah keimanan mereka karena keimanan mereka karena hati mereka bersih. Namun wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ada sambungan ayatnya 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Itu disebabkan karena apa? Karena berulang kali diberikan peringatan. Setiap hari dengarkan tausiah di Islam itu indah. Namun subhanallah tausiahnya hanya angin lalu, hanya sekedar membangunkan pagi hari, hanya sekedar ini. Subhanallah, mari ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, jadikan itu penyembuh daripada hati kita. Subhanallah. Kemudian ada beberapa penyakit hati yang lain lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, banyak orang merasa bahwasanya secara akal, ya, kembali lagi, yang memimpin adalah hati bukan akal. Secara akal, orang yang bersedekah itu spending money, keluarkan.
ya keluarkan harta berarti berkurang. Namun ternyata ketika kita mengeluarkan dengan charity, dengan kebaikan, itu malah bertambah, subhanallah. Dan begitu pula sebaliknya, tidak ada orang yang kikir itu akan menjadi kaya raya karena kekikirannya. Sebagaimana Al-Quran menjawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Jangan kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang bakhil dengan harta mereka itu Allah berikan kepada mereka karunia-Nya. Ini kita harus berpikir gitu ya. Kita ketika melihat orang yang kaya, namun mereka adalah orang yang pelit, maka tanamkan dalam hati kita bahwa mereka sebenarnya bukan orang kaya, mereka orang miskin. Kenapa? Karena takut kehilangan gitu. Orang yang kaya raya itu nggak ada takutnya. Ya, walaupun mungkin rumahnya sederhana, kendaraannya bukan kendaraan roda 4, mereka mungkin masih jalan kaki, mereka rumahnya kecil, tapi senang berbagi. Mereka lah orang kaya karena tidak takut kehilangan. Orang miskin sesungguhnya, orang yang tidak punya apa-apa sesungguhnya, orang yang kekurangan sesungguhnya adalah mereka yang pelit. Kenapa pelit? Karena mereka takut kehilangan. Kalau nggak ada ini berarti saya kekurangan. Subhanallah. Maka jika melihat orang yang bakhil, orang yang kikir, itu bukanlah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebakhilan itu tidak baik bagi mereka. Mereka menyangka itu baik, namun itu sesungguhnya tidak baik bagi mereka. Subhanallah. Walillahi mirathus samawati wal ar. Karena Allah lah pemilik semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jangan kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan kekayaan materi. Sehingga membuat kita menjadi orang yang bakhil. Justru hitung-hitungan daripada agama kita secara hati. Makanya kita bersihkan hati kita. Apa kata baginda Nabi SAW? Orang yang mengeluarkan hartanya di pagi hari, maka didoakan oleh para malaikat. Ya Allah berkahi hartanya dan berikan ganti yang lebih banyak daripadanya. Dan orang yang bakhil di pagi hari, subhanallah, sampai malam hari, maka malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, buat dia bangkrut, buat dia bangkrut, buat dia bangkrut. Kalau kita memikirkan doa malaikat, sudahlah pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita terhindar daripada penyakit-penyakit hati, karena hati ini adalah drivernya. Kata ulama, hati ini adalah drivernya dan akal ini hanyalah keneknya. Jadi yang menentukan segalanya, yang memberi keputusan adalah hati kita. Akal kita hanya menimbang-nimbangnya. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam, Ustaz Afifi, terima kasih. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama-sama. Jamaah tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Langsung aja yuk. Pertanyaan pertama aku bacain ya jamaah ya, ada di belakang saya nih. Dari Farida 8780. Panjang ya, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghadapi mereka orang-orang berpenyakit hati?
para pembenci, iri dan dengki terhadap diriku. Sedangkan aku tidak bersalah, yang teraniaya, yang tidak kusukai, disukai mereka. Mereka tidak ingin aku bahagia. Aku yang tidak bersalah selalu dijadikan sasaran kemarahan mereka. Dari pembulian, pemukulan, setiap hari, setiap jam ketika aku keluar rumah dibuat tak berdaya. Hanya aku dan anakku Pak Ustadz. Tidak ada teman untuk berbicara. Tidak ada pendamping yang mendampingiku, melindungiku. Sudah gak terhitung ratusan jutaan orang yang menyakitiku dari tahun 2012 sampai sekarang. Baik melalui sosmed ataupun secara terang-terangan. Dibuat inspirasi untuk menghukumku, menyiksaku dari anak-anak remaja, dewasa, orang tua, laki-laki maupun perempuan. Semoga Allah melindungiku dimanapun aku berada. Tanggapannya seperti apa Ustadz Maulana? Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin saya ikut prihatin ya. Dan saya bisa menangkap bahwa ini sosok ibu ini yang bertanya ini adalah sosok yang luar biasa loh. Karena orang-orang yang diiriati, orang yang dengki sama dia itu berarti kita punya kelebihan. Cara menghadapi, kalaupun kita ambil umumnya aja. Cara menghadapi orang-orang yang berpenyakit hati. Kita cara menghadapinya. Jikalau ada orang pamer, tanamkan sikap rendah diri. Jadi jangan balas dengan pamer. Ya. Ketika ada orang marah, balaslah dia dengan kesabaran. Jangan balas dengan kemarahan. Ya, jadi orang marah itu dibuat sabar. Atau kita yang sabar terhadap amarah orang. Jangan balas. Kemudian kalau ada orang yang ujub, berbangga, kita bermuhasabah, ternyata nggak enak ya kalau orang yang seperti itu. Kalau begitu aku nggak mau seperti dia deh, seperti itu. Nah, kalau ada orang yang iri hati, maka lahirkanlah sifat kasih sayang. Dia iri kepada aku, berarti dia tidak memiliki apa yang kumiliki. Kalau begitu aku sayang, aku kasihan sama dia. Jadi balas dengan empati, balas dengan kebaikan. Nah, kalau terjadi seperti tadi, banyak benci, banyak hujat, bahkan sampai ribuan orang, berarti ada masalah dengan diri kita. Artinya tidak bisa bersabar. Karena begini ya, jangan pernah memaksa orang untuk mengerti kita. Tapi kita yang berusaha untuk mengerti orang lain. Dan tetaplah berbaik sangka terhadap orang karena mereka tidak tahu siapa kita. Pertanyaan selanjutnya, pancing sih, aduh kepancing ya Allah, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Instagram @selishalu. Selisalu, oh jangan dipisah nih, bahaya nih Selisalu. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah sakit hati sama orang. Cuma saya diem aja gak pernah saya ungkapin. Saya coba maafin dan lupain. Cuma terkadang orang itu ngungkit lagi hal yang sama. Akhirnya saya sakit hati lagi Ustadz, tapi tetap gak saya ungkapin. Begitu seterusnya, saya simpan sendiri rasa sakitnya karena saya juga memang malas buat ngejelasinnya ke orang tersebut. Dan kalau saya ungkapin nanti jadinya saya malah emosi gak karuan Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Karena terkadang sakitnya masih terasa sampai sekarang. Subhanallah, sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Jadi penyakit hati itu kita nggak bisa ngukur orang lain ya. Ya, kalau misalnya ada orang yang iri sama kita, itu belum tentu dia yang punya penyakit hati. Nah. Bisa jadi kita yang punya penyakit hati karena kita yang suudzon sama dia. Tuh, dia iri sama saya. Berarti kita yang punya penyakit hati bukan dia gitu. Iya. Jadi penyakit hati itu bukan kita ngukur orang lain tapi kita ngukur diri kita. Jadi wa a'rid 'anil jahilin. Jadi ketika kita sudah sadar bahwa ada orang yang membenci kita, a'rid 'anil jahilin. Kata Al-Qur'an, ya udah menghindar itu lebih baik. Menghindarnya bukan berarti memutuskan ukhuwah Islamiyah atau memutuskan silaturahim. Namun ada juga sosok pecinta damai kalau kata Dr. Aisyah Dahlan. Pecinta damai itu ya udah ketika dijahatin sama orang atau segala macam ada kelakuan buruk, perlakuan buruk yang mereka terima, ya mereka menghindar dengan cara damai. Kalau kata Al-Qur'an, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya udah qalu salama, peace, damai, aku yang salah, kamu yang benar. Aku yang salah, kamu yang benar. Berarti memeriksa tentang penyakit hati yang kita bahas tema hari ini bukan hanya memeriksa hati orang lain. Karena kita tidak pernah tahu hati orang lain. Yang kita periksa adalah hati diri kita sendiri. Siapa sih sebenarnya yang sombong? Siapa sih sebenarnya yang ria? Siapa sih sebenarnya yang iri? Siapa sih yang sebenarnya yang ujub? Jangan sampai kita mengatakan orang lain iri sama kita, tapi ternyata kita yang ada penyakit hati dalam diri kita. Subhanallah. Terima kasih Ustadz Sama-sama. Syahab. Aku ada pertanyaan satu lagi nih dari Instagram @twinswildanafisya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya bagaimana menghadapi orang yang di depan kita beda, di belakang kita juga beda. Hari ini bilang A, besok bilang B. Besoknya lagi bilang C. Saya suka kesel lihatnya Ustadz,
karena nggak ada yang bisa dipegang omongannya. Lebih baik bersabar terhadapnya atau menjauh darinya Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya. Ustazah Lulung, jadi dia cuma ngomong A, B, C doang, gak ada kata-kata lain. Jadi ngomong A, B, C dan sebagainya, jadi ditinggalkan atau dipertahankan. Nah, pemirsa, jadi kalau kita punya teman yang seperti ini, ada dua jawaban. Tadi sudah dinyatakan oleh guru kita Ustadz Sam ya, kalau orang-orang kayak gitu mah ya udahlah kita peace aja. Bahkan di dalam ayat lain dinyatakan idfa bilati ya ahsan. Balas orang yang seperti itu dengan kebaikan. Oh nih orang ini lupa kali ini, kemarin ngomong A, sekarang B, mungkin dia lupa nih. Udah kita ingetin aja. Jadi kita sabar aja. Yang pertama, kenapa? Kan dia teman kita juga, kan banyak pelajaran juga ini sini. Tapi ada juga yang kedua, ya udah kalau emang kita udah nggak tahan, jauhi saja dengan cara yang baik. Dalam surat Al-Muzammil ayat 10, wah jurhum hajron jamila, udah nggak cocok. Udah seperti itu, kita udah kasih tahu, ya udah kita jaga diri, jaga jarak, apalagi pandemi lebih banyak jaga jarak dengan orang lain kan. Ya. Jadi jaga jarak di sini bukan kita marahan, tapi kita menjaga hati kita tadi. Guru kita udah bilang takutnya kita penyakit hati atau kita yang sakit hati sendiri, baper sendiri. Maka dalam surat Al-Muzammil nyatakan kalau kamu tetap bersabar dengan perkataannya, wah jurhum hajron jamila, jauhi dia dengan cara yang baik, yang cantik, yang elegan. Jamaah, aku mau ngucapin terima kasih sama Jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial kita. Mohon maaf sekali kalau hari ini belum dibacain. Insya Allah di lain kesempatan akan dibacain dan dijawab sama guru-guru kita ya. Nah sekarang Jamaah, karena sudah bersambut, sekarang kita akan berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, tabi guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahammah wa min kulli 'ainin lammah. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta, terima kasih Ustadz Afifi, terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Jamaah, ada sebuah praktek bahkan perbuatan nih yang sudah banyak banget di sekitar kita, bahkan dosanya naudzubillahi min dzalik mengerikan banget, yaitu adalah dosa riba. Kata inti daripada cicilan atau kredit itu adalah akad di awalnya. Apakah semua bentuk kredit itu adalah haram atau riba? Maka tidak semuanya. Karena memang ada jual beli bertempo. Sodako atau zakat ini memang untuk membersihkan harta kita. Tapi akan bernilai di hadapan Allah apabila kita keluarkan zakat, kita keluarkan sodako dari harta yang halal. Aku mau sadar, aku mau tobat. Tobat itu meninggalkan. Ketika engkau meninggalkan, Allah akan kasih jalan keluar. Dan yang paling penting, harus mencari lingkungan yang baik. Bagi orang-orang yang ingin terbebas jeratan hutang dan jeratan riba, insya Allah amalkan ini. Apa itu? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak.